Ya. Gak apa-apa. Nggak jadi. Selamat tahun baru. Selamat Tahun baru. Selamat. Sebentar ini kita tuh belum buka dan Selamat. Ya, selamat tahun baru kami ucapkan. Selamat tahun baru Selamat teman-teman. tahun baru. Semoga nanti deh resolusinya nanti dibawa iya. aja sekarang sama teman-teman. Selamat tahun ya. baru 2022. Dan kita masih aja gini-gini. Dan kita masih aja di momen satu kali. Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir. Oh bunyi. Oke, bunyi dong. Bunyi. Udah. Itu bunyi. Ini kasihan nanti mereka yang dengerin. Kopok kita. Tahun baru ya ampun. Ngomongin tahun baru. Virus. Kena virus kan habis ditiup harus tes antigen. Jokesnya pandemi banget sih. Kami sudah tes antigen. Jokesnya pandemi banget sih. Apa? Ngomongin tahun baru. Iya, tahun baru itu biasanya identik dengan Bakar jagung. enggak dong. Makan otak-otak. Kayak kenal. Nggak, resolusi ya kan. Ngomongin resolusi ini apa? Kamu udah tarik napas Aku soalnya? tuh nggak pernah nyaman ngomongin resolusi. Karena Sejak 2003 sampai sekarang tiap tahun baru resolusiku kurus. Nggak kurus-kurus. Resolusiku tuh berulang tapi tidak pernah tercapai. jadi untuk Aku tuh sudah mencoba banyak hal. Setiap tahun Januari selalu daftar ke fitness member gym. Oke. Februari nggak pernah berangkat sampai Desember sampai sekarang ya. Hey, resolusi itu harus dilakukan. Terus berarti setelah dari tahun 2003 terus setelah itu nggak pernah ada bikin resolusi. Iya selalu bikin. Ya kurus itu. Ya resolusinya diganti dong. Sampai aduh mau gatal tahun baru 2022 saya nggak mau gatalan. Oke. Ada yang menarik dari BBC.com. Apa tuh? Kenapa dia? Penelitian dari Scranton University Aha. tahun 2019 ini Yes. disusun oleh Statistic brain. ternyata hanya 8% orang yang membuat resolusi tahun baru yang dapat memenuhi tujuan mereka. Aku termasuk 92%-nya. Aku juga kayaknya 92%. Karena biasa resolusi tahun baru, hype-hype-nya tahun baru tuh cuman sama Iya, tahun baru. iya, Udah selesai bener. balik ke rumah, besok hari pertama resolusiku kemarin apa ya? Lupa. Resolusimu 2021 apa sih? Kaya sih. Udah kaya sekarang. Nggak tahu kaya apa enggak. Mungkin kaya tapi ya entahlah. Gitu-gitu aja. Karena sih. dari hasil penelitian itu resolusi biasanya mulai berhenti dilakukan pada bulan kedua. Enggak, aku bulan pertama udah gagal. Lebih cepat. pertama udah gagal. Bulan kedua tuh biasanya lebih ya sudah selesai gitu. Hip-hipnya di Januari minggu pertama minggu kedua, masuk bulan kedua tuh biasanya sudah nggak dilakukan, sudah lupa sama resolusi. Tapi penasaran ada nggak sih sebenarnya kayak kan di dunia ini ada banyak banget ya kepala, ada banyak banget orang ya kan. Ada nggak sih satu orang yang dia bikin resolusi tapi kesampaian Dan maksudnya, kesampaian. dan itu terus sampai tahun baru lagi gitu. Tahun 2020 Kenapa? itu aku mengawali dengan membuat evaluasi tahun 2019 seperti apa Oke. dan apa yang ingin aku capai di tahun 2020. Tercapai, Apa itu salah satunya? kecuali yang kurus. Tapi yang lain tercapai beneran? Salah satunya boleh dong? Nggak mau. Apa ya aku ya? Kan maksudnya banyak. Punya pendapatan sekian gitu. Dan tercapai. Ya. Puji Tuhan. Jadi silahkan ditulis ya. Jadi kalau Anda punya resolusi tahun baru silahkan dituliskan, itu akan membantu otak Anda untuk mengingat terus gitu ya. Sampai di sini momen satu kali. Udah kesimpulan. Ngomongin resolusi tahun baru, rata-rata juga emang cuma bertahannya sampai Februari doang. Terus nanti Maret ya udah. Resolusi mau apa? Nggak tahu. Kamu mau jadi apa? Udah gini-gini aja deh. Ngapain mau jadi orang gitu? Bener. Ngerasain nggak tahun baru sekarang sama tahun baru yang dulu iya. apa bedanya? 2 tahun ini nggak kemana-mana. Pandemi ya. Pandemi, MC juga nggak ada.
Ya di rumah paling. Tapi aku tuh menghabiskan 10 tahun, sekitar 10 tahun, setiap tahun baru selalu nge-MC. Pasti ya. Kenapa? Karena Laris. Sombong banget sih. Karena bingung mau ngapain. Maksudnya ngapain sih gitu. Tahun baru nggak ngapa-ngapain kan. Tapi sekarang sih mendingan tidur. Iya benar, makin tua makin senang tidur ya. Tapi maksudnya kalau misalnya boleh sharing dulu tahun baruan yang mungkin masih berkesan sampai sekarang itu momen Sri Mulat lagi. Sri Mulat lagi. Apa? Lupa kan. Oh, iya. Tahun baru sampai sekarang. Oh, tahun baru sampai sekarang momennya ini dulu waktu SMA. Kenapa? Berisik ya? SMA. SMA itu dia pindah dari Palembang ke Semarang pas momen tahun baru. Jadi tuh tahun baru terakhir di Palembang karena besoknya pindah ke Semarang. Jadi kayak yang udah gitu. Tahun baru kalau di Palembang ngapain? Makan pempek. Iya itu pasti. Oh, iya? Itu pasti. Makan pempek, makan. Tapi di Palembang tuh kapan-kapan siapapun dan kapanpun makannya pempek loh. Loh, sarapan makan pempek. Pempek itu pengganti nasi. Oh gitu. Oh, ini serius. Maksudnya kayak memang rata-rata mereka pada di sana gitu. Iya loh, sarapan pempek kan cuko. Cuko. Ya kan? Nah, pempek kok ada cuko sih? Oh iya bener. Itu Taiwan. Iya. Ganti. Iya. Tapi ya maksudnya mereka pempek itu tuh jadi kayak snacknya mereka. Itu sih. Jadi itu juga kalau misalnya mau bersilaturahmi ke orang-orang di Palembang, kalau nggak tewan ya pempek. Oh gitu. Kemarin aku makan pempek pakai nasi. Ya enak sih itu. Iya, kan? Enak. Aku juga sih. Kayak Kadang cukonya pakai nasi. Pakai otak-otak. Lanjut. Menu andalan kalau tahun baru. Kenapa sih harus dibaca satu-satu gitu sih? Kelihatan banget kita tuh tidak profesional. Ini tuh menghargai produsernya. Oh iya. Ya mungkin ini kalau ada behind the scene-nya ada ibu produser ada di ujung sana. Produser gitu. kami itu terkenal loh, teman-teman. Apa? Jadi dia itu yang sempat viral. Kok bisa? Ikoy. Iya. Itu viral. Iya benar. Yang kita ngomong iko dikasih duit. Iko dapat modal. Menu andalan tahun baru apa ya? Menu andalan tahun baru nggak ada kan? Nggak ada. Iya kan aku udah pernah cerita tahun baruan orang Batak tuh nggak ada Oh iya benar. Iya. Nggak ada. Menu andalannya Ini apa? jangan suruh aku nyanyi Wish You Happy New Year bah lagi loh. Menu andalan nggak ada. Menu andalan nggak ada. Kalau kamu orang Batak kan, kalau horas itu artinya apa? Horas. Itu artinya apa? Selamat. Iya, lebih kayak ke ya udah. Iya, Kalau selamat tahun berarti itu, selamat tahun baru. Horas tahun baru maksudnya. Horas tahun baru. Ya enggak lah. Oh, enggak ya? Ya enggak. Selamat tahun baru. Oh iya. Selamat tahun baru. Bener ya. Agak. Pong, si gule-gule pong. Si gule-gule. Oke, ada yang sudah cerita di sini tentang resolusi tahun baru, ya kan? Ini adalah resolusi tahun 2020. Yang Jadi ini sebenarnya ada pergulatan batin di antara 2020. Ini sudah 2 tahun kami mengumpulkan. Karena behind the scene-nya adalah produser kita lupa ini tahun berapa. Jadi briefingnya tadi agak kurang cakep sih ya sebenarnya. Kelamaan pandemi ya Tuhan, kasihan banget. Ada siapa sih Daniel? Brigitta Valencia. Sebentar, kenapa tiba-tiba muncul email juga dari Brigitta Valencia Bellion? Ini orang yang sama yang mempersiapkan ini semua. Oh luar biasa loh. Oh aku tahu sekarang bedanya Natal dan Tahun Baru. Apa? Kalau Natal ininya nyambung, kalau Tahun Baru ininya sendiri-sendiri. Resolusi sendiri-sendiri ya Pak. Menjelang Tahun Baru, apa doa dan resolusi yang sudah tercapai? Nggak muluk-muluk deh, bisa keluar rumah aja, syukur alhamdulillah. Iya benar. Keluar rumah nggak pakai masker agar kecantikannya itu loh, biar semua orang all eyes on me. Lanjut ya. Resolusi lainnya ini dari Natasha Stoll. Resolusi 2021. Resolusi 2021-nya adalah pengen ngantor di kantor. Padahal ngantor di kantor baru tapi belum tercapai. Pikir nggak tuh, coba gimana maksudnya? Pengen ngantor maksudnya. Pengen ngantor pengen ngantor kantor baru tapi belum kecapai. Ya udah jangan dulu. Pindah sini dong. Percayakan karir Anda pada Medio.
Tapi maksudnya kalau misal pun memang belum ada apa ya, kayak kita pernah ngebahas juga nggak sih Apa soal sih? pekerjaan, kayak kalau misal memang belum nggak ada satu yang kayaknya aku harus resign, kayaknya nggak usah Ya gitu udah, tuh. di situ Susah dulu. nyari kerja itu susah bun, kita jadi artis begini juga susah bun. Artis. Susah Ya kan? bun bisa dapet job Jangan. beginian bun. Ada siapa lagi? Kenapa sih sama Medio? Aku tuh bangga loh kita punya Amuk akhirnya. Upgrade kan? Walaupun kalau di sini kita nyemilnya kembang. Tapi yang mau masuk ke Medio silahkan. Ya. Ada juga tuh, siapa tuh? HRW 1996. Hai. Kaya. Tuh kan, kaya is a must. Kaya itu harus, memang harus kaya supaya kita bisa ngapa-ngapain, bisa keluar rumah, bisa jalan-jalan, ya nggak sih? Kemudian juga ada Nurma Sati 08, sidang skripsi, semoga terrealisasi. Semoga skripsinya apa? Amin ya selesai. Terus apa lagi? Lulus. Dulu waktu tahun baruan di tahun berapa yang kamu mau lulus, resolusimu itu nggak salah satunya skripsi gitu? Oh iya. Itu setelah tahun keempat baru tercapai. Beneran. Aku tuh lulus tahun berapa ya, udah nggak usah. Ris.zky 8526. 50-50. Kenapa? Masih PDKT sama new normal, aturan pemerintah dan situasi di lapangan yang belum kondusif ya. Ini- PR kita semua ya. Kenapa jadi news banget ini, ada apa ini? Jadi peduli banget ini ya. Juga ada yang dari ini tadi mau dibacain Daniel Aryo Prabowo 94. Yang pertama ingin ultah diucapin lewat Ya story ampun. WA atau IG dan dikasih surprise ke kue ultah. Ke Belum gue pernah. belum apa itu? Jadi kasih tahu aja ulang tahunnya kapan, nanti kita surprise, nanti kita akan bikin WA Kita undang story. di sini. Nanti kita selamat Tahun ulang baru. dikasih tahu aja ya. Jadi selain untuk mungkin dari teman-teman yang lain juga mau ulang tahun ingin dirayakan oleh kita gitu kan. Boleh. Kenapa jadi ke KFC Nanti kita sih? nyanyiin We wish you a happy birthday. We wish. Balikin aja lagunya. Ada Wiro Sableng. Wiro Sito, Sableng. Gendeng. Wiro Kenapa dia? Wiro Cadi. Rakit PC Gaming. Belum terjadi. belum terjadi. Pengennya rakit PC gaming, agak mahal sih. Berapa sih kalau PC Gaming? Nggak tahu, pokoknya mahal aja. Jadi butuh kaya memang. Bener. Memang butuh kaya. Juga ada Hai. Gilang ABX. Hai Gilang. Sama nih, pengen punya pacar tapi belum kesampaian. Kamu cari yang kayak apa? Kayak Gadis saya. berambut coklat. Ini cowok sih? Cowok sih ini Cowok. Gilang ya kebetulan. Gadis namanya. berambut coklat, berambut keriting, hitam lurus, Ah. atau yang mirip Nasar. Seperti mati lampu ya sayang. Semoga dapet ya. Semoga dapet ya, Main doakan. Tinder dong. Kok? Iya kan? Iya benar sih. Dia main Tinder Tinder dong. benar-benar. Swipe kanan, swipe kiri. Ada siapa lagi tuh? Eh, Ada Is the Real Me. is the Waduh. real me. Ada banget Kak, dulu sebelum nikah rencana sama suami ini buat usaha. PT udah jadi, tapi karena satu hal, suami berlayar dan bisnis belum jadi. Semoga kesampaian tahun 2022. Kalau kamu suruh bikin bisnis, kamu bikin bisnis apa sih? Oseng-oseng tembakau. Aku dari Temanggung. Aku harus memberdayakan Yang terdekat ya. memberdayakan lokal. Oh, Tembakau asam manis. menurut Feng Shui saya tuh harus bikin bisnis yang api besar yang masak. oh, warung ya, warteg gitu Kalau ya. Anda bingung mau bisnis apa, silakan dengarkan Sonora FM 92 Jakarta setiap hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Ada juga Instagram live-nya setiap hari, saudara, jam 4 sore bersama saya. Banyak yang belum Jadi kesampaian di tahun 2021. Semoga tahun 2022 satu-satu kesampaian. Ini kita nggak mau bikin resolusi gitu? Enggak. Kenapa? Takut nggak kesampaian lagi? Ada yang menarik kemarin, siapa yang ngomong ya di salah satu Instagram itu, kita kelamaan nggak sih? Enggak ya? Enggak, belum. Biar tercapai jangan fokus pada hasilnya, tapi fokus pada resolusinya adalah untuk berbuat sesuatunya. Olahraga setiap hari misalnya gitu. Jadi bukan berat badannya. Resolusi itu adalah catatan olahraga juga setiap itu hari, untuk Anda. gitu. Itu catatan tamparan juga buat Anda. Kalau memang goalsnya adalah untuk kurus, berolahraga,
gitu ya. Pasti juga banyak rekomendasi jadinya, resolusi teman-teman yang lainnya juga mungkin bisa mengutip dari Daniel tadi ya. Jangan pengen kaya tapi kalau senengnya leyeh rebahan yang nggak dapet uang tapi ngepet bisa jadi pilihan sih. Ya Allah, saya babinya. Saya mau kasih satu tips untuk teman-teman semua. Apa? Menentukan resolusi, menentukan tujuan, ya kan? Yang pertama adalah harus ada ukurannya. Contohnya, mau turun berat badan 3 kg. Kapan akan dicapai? Bisa diukur itu sudah tercapai. Jadi tahu nih, bukan hanya aku mau kurus gitu, tapi aku mau turun berat badan 3 kilo dalam 3 bulan. Jadi kalau dalam 3 bulan nanti belum turun, berarti belum tercapai. Bener. Kalau 1 bulan belum turun 1 kilo, berarti ada strategi yang diubah biar di 3 bulan itu tercapai. Kalau strateginya ngasih ngasih hadiah untuk diri sendiri bisa nggak sih? Nggak apa-apa, tapi targetnya tercapai, terukur. Ya. Gitu. Semoga resolusi teman-teman, amin, apapun ini kesampaian. Balik lagi, jangan langsung hasilnya, tapi usahanya dulu, prosesnya dulu. Nggak usah yang langsung diet, langsung kurus, lemak di dagu nggak ada, jangan. Selama itu kurang setahun jadi kurang 1 kilo 2 kilo dalam setahun kan cukup luar biasa juga mempertahankan berat badan itu gitu ya. Jadi hargai setiap prosesnya, hargai setiap langkah untuk menuju ke resolusi yang mau kamu gitu. Lalu kan jadi Sri Mulat sih. Dan mohon juga didukung resolusi kami untuk mengisi TikTok kami ya yang yang rencananya TikToknya mungkin kayaknya kita akan disuruh sama ibu-ibu produser untuk mengisi konten gitu. Silakan Ceknya follow di dimana? Medio by KG Media ya @medio by KG Media. Instagramnya juga di mana? Ya lama coba cari dulu. Sonora FM 92 atau @medio by KG Media ya. Jadi itu untuk Instagram sama untuk TikTok juga. Kalau Anda malas dilihat kami, silakan dengarkan saja di podcastnya Spotify ya. Atau kalau yang mau nonton di YouTube Sonora. Yang mau nonton yang ingin terhibur malam tahun barunya gitu ya, atau juga untuk episode-episode yang lain silakan bisa cek juga di YouTube channel gitu ya. Ada apa lagi? Satu lagi itu kasih saran topik di saran topik bener nih. bit.ly. Bacanya apa sih sebenarnya? .ly bener ya? bit.ly/momen satu kali ya. Saran-sarannya, resolusinya ditunggu semuanya ya. Selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Semoga sukses, rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin.